Kita cinta dari SMA katanya. Dewasa tuh dari kampus sebenarnya. Nah sekarang hasil akhir IPK, nah itu penting nggak? Gak usah mikirin ranking IPK, gak usah apa. Pokoknya S1-nya 1, S1-nya 1. S2-nya 5. Wow. Kurang kerjaan. Banyak banget. Saya punya jurusan yang paling aneh. Ini jurusan paling mahal tapi gak ada yang minta beasiswa. Apa tebak? Bapak berani gak figuran video klip? Siapa takut kita bubarin kelas sekarang, saya ikut kamu. Itu syutingnya 3 hari, keluarnya 2 detik. Hai friends, apa kabar? Nah hari ini saya akan membahas tentang pendidikan. Nah kalau berbicara tentang pendidikan, saya selalu ingat kenapa? Karena di keluarga saya, apapun situasinya, separah apapun keadaannya, satu hal yang selalu diusahakan terbaik oleh orang tua saya adalah pendidikan. Makanya ingat banget, walaupun zaman dulu tuh ketika saya masih lahir dan juga tinggal di Tanjung Priuk, tapi mama papa bela-belain cari sekolah yang terbaik dan mengupayakan untuk saya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan bahkan saya masih ingat banget ketika saya harus mengungsi ke Singapura dan dengan keterbatasan biaya pun juga semua dibela-belain utang demi bisa melanjutkan pendidikan saya. Dan saya masih ingat banget waktu dulu mama selalu pesen, pokoknya kalau nomor pendidikan, kalau kamu harus beli buku textbook, kalau kamu harus ngapain juga gitu ya, intinya pendidikan selalu menjadi nomor 1. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan itu penting banget ya, dan menurut saya, buat saya sih itu menjadi salah satu yang menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini gitu. Nah tapi saya tahu pengalaman dan pandangan setiap orang berbeda, dan bahkan zaman sekarang nih ada yang juga bilang ya itu kan dulu, zaman sekarang mah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi lah untuk bisa sukses, nggak kuliah juga bisa, katanya seperti itu. Menurut kamu gimana? Setuju atau enggak? Nah jadi semua itu kita akan bahas hari ini, dan serunya hari ini saya nggak sendiri karena saya sudah ditemani oleh seorang pakar, tokoh pendidikan. Oke, dan bukan hanya tokoh pendidikan tapi juga seorang rektor dari Pradita Universitas, dan yang paling penting nih orangnya gaul, supel, pintar banget. Jadi langsung saja saya perkenalkan Profesor Ricardus Eko Indrajit. Hai. Apa kabar? Prof Eko, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini. Sehat toh? Sehat. Mantap. Prof Eko apa kabar? Sehat walafiat. Sehat ya. Oke. Nah ini ya, tadi kan saya bilang sebenarnya Prof Eko ini banyak banget titelnya. Ya. Oke, panjang banget. Ini yang tadi saya nyebutin Profesor Eko tuh sebenarnya cuma bagian singkat ya. Saya punya lengkapnya nih, biar nggak salah. Yang benar adalah Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Banyak banget. Iya, dijelaskan dulu nih. Berarti pertama profesor. Ya. Pokoknya S1-nya 1. S1-nya 1. S2-nya 5. Wow. Kurang kerjaan. Banyak banget. Kurang kerjaan. 5. Apa aja tuh berarti? Ada Master of Science. Oke. Ada Master of Business Administration. MBA tadi ya. Ya, ada Master of Philosophy. Oke. Ada Master of IT. Wow. Ya, saya sendiri lupa lah yang lain. Banyak banget ya. Oke. And Communication. And Communication. Ya, Communication. Oke. S1-nya 1, S2-nya 5. S3-nya 3,5. Ada lagi S3 3,5. Mudah-mudahan akhir tahun ini jadi 4. Wow. Gitu. Berarti sampai hari ini masih lagi dalam proses. Masih. Iya. Luar biasa. Betul. Ini apa yang membuat Profesor Eko segitu cintanya dengan namanya belajar? Saya itu sekolah terus. Hah? Bukan tergila-gila gelar, tapi ingin menunjukkan ungkapan rasa cinta saya dengan istri saya. Oh gitu. Ungkapan rasa cintanya dengan belajar. Iya. Hubungannya apa dong? Apa hubungannya? Jadi sekarang kalau istri saya reuni, teman-temannya kan cerita mengenai cucunya segala kan, dia bisa bangga bilang saya masih tidur sama mahasiswa. Wow. Saya kan mahasiswa statusnya. Oh iya. Itu cara mencintai istri. Oke. Ya, jadi jangan lulus-lulus, jangan buru-buru lulus. Gitu ya, biar selalu masih sama mahasiswa ya. Iya. Gitu. Oke. Wow, tapi kadang ya untuk orang aja nyelesain satu aja susah banget gitu kan. Itu sebenarnya gini, waktu saya kecil itu ayah saya kan kerja di perusahaan minyak. Jadi kecil kita besarnya tuh di daerah terpencil. Di mana dulu? Di kota Dumai. Oke. Dumai itu sampai depan rumah kita itu hutan dulu. Jadi di sana nggak ada apa-apa.
Jadi karena nggak ada apa-apa, akhirnya kita hanya bermain kayak sama teman-teman di sekitar itu. Akhirnya saya seneng ngajar. Jadi saya ngajar tuh dari SD. Oke. Jadi saya ngajar dari SD ya. Belum ada pramuka di sana. Padahal di Jakarta saya siaga kan. Iya. Sampai sana karena nggak ada pramuka, saya mengangkat diri sebagai penggalang. Wah. Yang lain jadi siaga. Mereka oke. naik, saya pembina sendiri, angkat aja diri sendiri. Oke. Karena nggak ada apa-apa waktu itu di Dumai. Semuanya Iya. masih sepi. Nah tapi ya itu berkahnya. Jadi kita nyari kesibukan, nyari kreativitas. Nah, karena ternyata saya panggilan hidupnya ngajar, seneng ngajarin teman-teman Dari sejak begitu. kecil. Ya kecil. Jadi sekarang sekolah itu ya cuman biasa aja ngajar kok dapat gelar gitu loh maksudnya. Iya, karena memang udah passion dan udah kecintaan dari kecil ya. Ngajar, passionnya ngajar, Iya. seneng ngajar. Jadi ya. dulu SD-nya di Jakarta, terus habis itu Intinya. sempat ke Dumai. SD di Jakarta sampai kelas 1, Mhm. TK kelas 1, Mhm. ke Dumai 4 tahun, Oke. pindah ke Pelaju 3 tahun, Oke. balik lagi Jakarta, kuliah Surabaya. Di Surabaya. Iya, Oke. gitu. Ya, Jadi, dan kuliahnya di ITS. Kuliahnya di ITS. Ya, dan cum laude. Kemelut. Iya, rendah hati nih, Profesor rendah hati Nah nih. itu dah ceritanya begitu. Jadi orang Indonesia lah keliling. Iya, apa tantangan terbesar semasa kuliah? Tantangan terbesar semasa kuliah, bangun pagi. Gitu ya. Saya paling susah bangun pagi itu. Oke. Ya, enggak mungkin karena sejak SD, SMP, SMA kan selalu harus bangun pagi kan karena Iya. sekolah kan. Begitu kuliah kok bisa bebas gitu kan. Jadi saya selalu absen kalau kuliah yang pagi tuh. Iya. Kalau kuliah jam 10, jam 11 sih hadir, tapi begitu jam 8 aduh nitip absen. Karena kebiasaannya pun Kebiasaannya ya ya pertama kali mandiri, Surabaya panas lagi kan. betul. Harta paling besar di Surabaya itu kipas angin gitu. Kalau enggak Oke. ya ampun panasnya minta ampun. Iya. Ya itulah tantangan paling besar tuh bangun pagi sampai sekarang tuh. Sampai sekarang Sampai juga sekarang, ya. ya. Oke. Ya, dan again kalau kita berbicara tentang balik lagi ke pendidikan nih, Ya. Prof. Tadi saya bilang kan banyak orang mungkin satu gelar aja udah susah. Dan apalagi sekarang banyak anak muda itu selalu berpikirnya nggak usah kuliah lah, toh bisa sukses. Atau bahkan ya ada orang yang berpikir justru lebih keren kalau drop out gitu kan, Iya. dan sukses daripada Kayak jadi Bill Gates sarjana. gitu ya. Iya, kayak Bill Gates, Iya. kayak Mark Zuckerberg gitu. Kalau menurut Prof Eko sendiri gimana? Kalau saya melihatnya begini, sederhana aja. Kalau saya bukan melihat kuliah sekolahnya, tapi begini. Kita cinta dari SMA katanya. Dewasa tuh dari kampus menurut saya. Asik. Coba ulang apa? Ini bisa jadi quote nih. Kita cinta dari SMA. Oh, Gita Cinta dari SMA. Kan filmnya gitu judulnya. Oh iya betul. Nah, jadi dewasa dari kampus. Oh, Gitu. oke. Jadi karena di kampus itu kita gini kan usia independen kan 17 tahun. Iya, Ya, itu kan pas Anda masuk kampus. iya. Ya kalau di luar negeri kan 17 sudah you are on your own gitu kan, bukan Iya. lagi oleh orang tua. Nah, di situ kan kita belajar mandiri. Kita ketemu orang lain, sosialisasi sama orang lain dan lain sebagainya, berbuat salah di sana. Ya, belajar berpikir di sana, ketemu orang di sana. Jadi Iya, ada orang tanya apa sih bedanya orang yang sekolah dengan tidak sekolah? Iya. Kan kata-katanya sekolah. iya. Saya merenung-renung bedanya sekolah itu dari SD terutama sampai perguruan tinggi itu dia menciptakan scholar. Oh, oke. Scholar itu kan ilmuwan bahasanya. Ilmuwan, Ilmuwan itu betul. maksudnya kalau orang sekolah itu dia pasti pandai menata katanya, sopan orangnya, berpikirnya runtut, tidak langsung jump to conclusion. Oke. Kalau dia menyatakan pendapat ada data yang Iya, membacking-nya, begitu kan? Iya. Terus kalau ketemu orang perilakunya juga santun karena dia tahu kan bahwa jadi kita belajar di situ. Makanya dulu kalau ada orang yang kata-katanya kasar atau apa semua kan bilang nih sekolah di mana kan gitu ya. Makan sekolah apa enggak kan gitu ya. Iya, Nah, iya. jadi sebenarnya itu yang saya lihat environment itu. Oke. Environment belajar dewasa adalah di kampus itu. Oke. Iya. Termasuk juga dengan siapa kita bergaul ya, Dengan karena kan siapa kita lingkungan itu bergaul, sangat betul. penting banget. Ya, dan kalau ada dikatakan tidak sekolah pun bisa sukses, untuk beberapa orang dia punya keistimewaan itu. Tapi tidak semua orang, ya kan? Lebih banyak yang harus dibantu. Betul. Kampus bedanya pendidikan formal dengan bukan tuh pendidikan formal kan dia bikin desain. Kalau mengikutin begini, maka nanti Anda jadi seperti ini. Iya, ada frameworknya Ada ya. frameworknya. Kalau Oke. kita orang yang tidak biasa dengan framework, nggak sekolah biasanya santai, habis waktunya kan, tiba-tiba kok udah seperti Iya. ini. Tapi ada orang yang memang bisa tertib sendiri, dia otodidak, belajar Oke. sendiri ya. Kayak Bill Gates itu merasa sekolah menjadi memperlambat dia. Iya. Ya, karena dia merasa dia lebih cepat. Jadi menurut saya lebih banyak yang
kayak distribusi normal lah ya. Betul. Ya, yang distribusi depan itu kan nggak perlu yang ini. Betul, Rata-rata kita betul. membutuhkan desain. Jadi saya sekolah tuh supaya didesain, membantu desain. Betul. Ya. Dan kalau kita punya privilege untuk bisa melanjutkan kuliah, ya Ya. kenapa tidak Ya. gitu kan? Dan ingat nanti ada juga kenapa waktu istri saya waktu saya menikah dengan istri saya dia D3. Oke. Ya, saya minta S1, habis sampai S2 selesai kan. Saya bilang, Aha. kenapa? Ya, bukan hanya untuk kamu, saya bilang apa. Nanti kan anak-anak kita akan nanya. Oke. Ya kan, Mama ini kenapa? Ini bagaimana? Kalau saya begini seperti apa? Nah, kalau dia udah pernah sekolah, dia akan menceritakannya kan runtut. Ada alasannya ya. Ya, Tidak langsung jump to conclusion tanpa tahu itu. Jadi itu dibutuhkan untuk anak-anak kita juga. Iya, Gitu. iya. Jadi again pendidikan itu penting, Ya. bukan hanya ini mata kuliahnya Iya. atau sarjananya ya, Iya. tapi proses di Betul. sana yang membentuk kita. Betul. Dan termasuk prosesnya adalah environmentnya juga dengan siapa kita Environment, bergaul. betul. Karena di pendidikan itu sudah didesain ada interaksi antara peserta didik sama pendidik, Ya, sama sumber belajar. ya. Ada lingkungan belajarnya. Nah, Oke. udah didesain sehingga kita bisa lebih cepat. Iya, iya. Begitu, Kalau kita punya pikiran terbuka dan mau memanfaatkan semua itu Oh ya, iya, bukan betul. cuma masuk absen cabut-cabut Betul. lagi. Yang bedanya sekarang memang peran guru dan peran dosen. Oh gitu ya. Kenapa coba? Dulu itu masih ngalamin dikte nggak? Masih dong. Dikte ngapain? Gurunya ngomong kita nulis kan? Iya. Karena bahannya cuma ada di gurunya, kan belum ada Iya. internet. Oh iya, Ya betul, kan? betul, betul. Bahan ada di guru, dia ngomong kita nyatet. Kalau nggak bisa tahu dari mana. Iya, iya, Ya kan? iya. Nah, sekarang kan semua udah ada di internet. Iya. Berarti guru pasti perannya beda. Oke. Nggak mungkin dikte lagi. Gitu Betul, kan, ya. betul, betul. Aku saya jadi ingat banget karena dulu zaman sekolah ya, kadang-kadang kita masuk ya gurunya kasih catatan, Ya. teman nyatet di papan tulis, Betul. terus kita cuma nyatetin doang. Mana gitu, habis waktunya Habis tuh. waktunya. Makanya papan dulu tuh berlapis-lapis. Iya. Karena guru biologi lagi gambar sistem pencernaan, mau diterangin udah bel. Jangan dihapus nih. Jangan katanya gitu. dihapus. Iya, iya, Diganti iya. papannya kan. Betul, Nah, betul. Itu zaman-zaman Dan itu. makanya perannya berbeda ya, karena kan Perannya sekarang berbeda. informasi, kalau dulu mungkin kita nyatetin informasi, Iya. karena kan nggak ada Google Betul, harus dicatat kan. betul. Tapi sekarang informasinya sudah ada. Dan makanya peran guru, peran dosen itu penting banget. Sekarang memperdalam, menanyakan apa yang Anda belum ngerti, ini nanti gunanya untuk apa. Lebih banyak diskusinya sekarang di sekolah, lebih enak sebenarnya. Iya. Iya, kalau kita dulu capek nyatet kan. Suka disuruh nyatet di papan tulis tuh kan, yang Iya. panjang tulisannya bagus tuh. Aduh. Iya, capek iya, tuh iya. saya kalau Kita dulu. masih sejaman ya. Masih Tapi sejaman. zaman anak sekarang masih ada gitu ya, enggak Ini ya? ngomong apa sih, bingung nih kita ngomong gitu. Oke. Dosen masih pakai diktat kan? Apa tuh diktat? Gak tau diktat namanya. Diktat. Oh, diktat tuh apa tuh? Diktat itu bukunya dosen yang kumel itu. Oh, yang di bawah. Ya, kemana-mana Oke, pakai oke, buku oke. primbonnya dia. Iya, Makanya iya, dosen iya. yang kemana-mana bawa diktat tuh dikasih nama diktator katanya gitu. Oh. Hana harus pakai buku ini. Iya. Belum ada Mbah Google. Iya. Nah, gitu. Nah, Jadi, sekarang berbeda. iya, lebih menarik lah sekolah sekarang mestinya. Iya, Iya, iya. betul. Nah, tapi kalau sekarang sekolah begitu menariknya ya. Jadi, tapi kan sekarang ada yang harus dipersiapkan nih untuk Ya. bisa masuk ke kuliah. Ya. Nah, jadi biasanya apa aja sih yang dilihat untuk bisa masuk ke kuliah yang benar? Untuk bedanya begitu dari SMA masuk kuliah adalah kehidupannya kalau udah kuliah itu semuanya mandiri. Jadi kalau dia tidak biasa belajar mandiri akan sulit masuk kuliah itu. Ya kan serba Ya. SMP SMA semua udah diatur, ada agendanya, ada jadwalnya, nggak ada waktu kosong terus kan. Kalau kuliah kan Iya. hari ini jam segini, habis itu kosong, ntar 2 jam lagi. Bayangin kalau kita yang tadinya terikat tiba-tiba bebas gitu kan. Iya. Jadi pasti tantangannya seperti itu tuh. Oke. Apa namanya, jadi independent learner. Ya, belajar secara mandiri itu menurut saya yang kalau tidak biasa akan sulit. Dan dosen juga tidak seperti guru yang hafal nama kita satu-satu, diperhatikan. Iya. Enggak lah. Karena kan juga sekaligus ngajar ada ratusan Ada gitu ratusan. kan. Dia sudah menganggap kita orang dewasa. Is your choice. Mau datang mau enggak saya nggak peduli gitu kan. Anda yang mendukung, makanya ada yang kuliahnya cepat, ada yang lama. Oke. Biasanya nunggunya kan di skripsi itu paling lama kan. Iya, iya, iya. Oke, berarti memang sih kalau dipikir-pikir lagi benar banget setuju seperti yang kayak Prof Eko bilang, ya kita dewasa saat kuliah. Saat kuliah. Iya, dewasa karena kuliah. disitulah kita setidaknya itu transisi sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan ya, dimana kita dituntut untuk mandiri, menyelesaikan problem kita sendiri, Iya. gitu. Dan kadang dulu suka banyak orang nanya ke saya kan kuliah
lulusan sebagai sarjana teknik elektro. Ya. Luar biasa. Beda ya. Terus begitu lulus terjun ke dunia sales, bisnis, Ya. gitu, nggak punya background marketing, nggak punya background bisnis. Terus Ya. banyak orang berpikir, oh kalau gitu sia-sia dong belajar teknik elektro gitu. Nah tapi saya selalu bilang menurut saya nggak sia-sia karena yang berharga itu adalah proses pembelajarannya, Betul. proses problem solvingnya, time managementnya. Menghadapi kompleksitas, Harus ngapain, begitu kan? Iya. harus cari solusi, Betul. ya harus atur, ya intinya proses yang itulah yang membuat menurut saya pengalaman saya kuliah itu begitu berharga. Betul. Iya. Dan itu menjadi soft skill nanti. Oke. Itu yang paling susah. Soft skill kan harus dialami. Iya. Mau diajarin gitu kan susah. Iya. Dia ngalamin sendiri, ya kan? Betul. Nah, disitulah dia dimatangkan melalui proses. Apalagi apa? Dosennya beda-beda. Iya. Karakternya beda-beda. Iya. Nah, Anda kan belajar menyesuaikan diri kan? Iya. Kalau ini nggak boleh begitu, kalau ini harus begini. Nah, itu kita belajar kerja sama orang. Betul. Iya. Betul. Kalau SD, SMP, SMA kan gurunya itu aja. Iya. Nah, begitu masuk beberapa SKS dosennya beda, caranya beda, mengajarnya beda, menilainya beda. Nah, kita beradaptasi ya. beradaptasi dengan berbagai kemungkinan itu. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau tadi Prof Eko bilang soft skill itu penting, Ya. proses itu penting. Nah, sekarang hasil akhir IPK, nah itu penting nggak? Kalau IPK bagi saya itu konsekuensinya. Maksudnya begini, saya nggak usah mikirin ranking IPK, nggak usah apa. Belajar baik aja pasti hasilnya baik kok. Tapi kalau kita nargetin, ini stres sendiri, nggak enjoy, nggak enjoy istilahnya. Saya banyak melihat yang seperti itu. Oke. IP-nya 4 tapi bingung gitu, Stres. Ngeheng gitu kan. Dan banyak orang begini kan, kalau dapat A terus tiba-tiba dapat B, jadi sedih. Benar nggak? Iya, betul. Mendingan dapat B tiba-tiba dapat A. Gembira banget kan. Oke. Iya, Oke, gitu. oke. Katanya kalau di reward terus begitu turun jadinya kayak dipanis gitu kan. Iya. Jadi Jadi artinya apa tuh? Artinya berarti kita ya harus tetap menjalani prosesnya tapi tetap dengan sukacita, nggak ada beban. Enjoy aja, push yourself to the limit. Ya kan? Jangan hanya puas yang minimum. Ya, coba lebih dari itu, udah itu aja. Iya. Gimana batasannya antara yaudah santai aja, tapi jangan sampai juga nanti kebablasan sampai akhirnya nggak ada ini nih. Saya punya prinsip begini. Kalau yang kita lakukan yang kita sukai dan kuasai pasti hasilnya bagus. Oke. Ada Kita yang sukai dan kuasai. Sukai dan kuasai. Oke. Kalau dia suka tapi nggak dia kuasai, kalah bersaing, Bang. Iya. Ya kan? Tapi kalau dia kuasai tapi dia nggak suka, boring, dia nggak mau tuh. Iya. Tapi kalau dua-duanya itu dia dapat, dia nggak ngerasa kerja, dia nggak ngerasa belajar, enjoy aja begitu. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi enjoy tiba-tiba hasilnya. Jadi bukan tujuan ya. Iya. Itu konsekuensi aja dari suatu pencapaian. Menurut saya gitu. Oke. Karena kalau prosesnya benar ya hasil akhirnya juga pasti benar ya. Ya, betul. Masalah IPK tuh saya juga ngalami. Oh ya. Oh iya, ini saya buka rahasia nih. Jarang saya buka rahasia. Oh iya. Kenapa, gimana nih IPK-nya? Rahasianya gini. Saya lulus dari ITS. Betul ya? Iya. Cum laude, betul. Cum laude. Tapi dulu cum laude itu standarnya rendah. Susah sekali dapat nilai A di Indonesia itu. Oke. Saya masih ingat IP saya cuma 3,44. Tapi cum laude itu 325 udah cum laude. Dulu. Oke. Ya. Pergi ke Amerika dapat beasiswa. Ngelamar kemana-mana nggak diterima. Kenapa? Karena di Amerika yang dapat IP-nya 4 tuh banyak. IP 3,9. Di sana ngasih nilai A gampang untuk S1-nya. Di kita tuh susahnya minta ampun. Iya. Jadi selama setengah tahun saya nggak dapat itu kampus-kampus. Akhirnya saya punya akal. Saya pulang. Ya, saya pulang di ITS, saya datangi dekan dan lain sebagainya. Jangan tulis IP-nya apa. Waktu lulus saya ranking berapa. Oke. Kan relatif. Iya, betul. Waktu saya di wisuda itu ada 800 yang di wisuda. Iya. Saya ranking 3. Iya. Di fakultas saya ada 250-an, saya ranking 1. Saya bawa surat itu. Baru diterima. Karena relatif. Oke. Tapi kalau cuman kasih lihat angkanya aja di sana yang straight A banyak 4,0 gitu. Kita nggak dianggap gitu. Oke. Nah, begitu. Jadi saya nggak pernah ngurusin IP begitu. Betul.
Gitulah ceritanya. Berarti itu artinya, ini saya belajar banyak nih dari tadi sharingnya Iya. Pak Eko ya, Prof Eko ya Iya. kan, bahwa pertama berarti kita harus cerdas ya, dalam arti kalau misalnya memang kita juga punya kelebihan ya kita nggak boleh takut untuk menunjukkan kelebihan itu. Nggak usah takut. Ya kan, jadi kenapa tidak? minta rekomendasi, kita tulis ranking peringkat Iya. 1, peringkat 3 dan tunjukkan gitu. Iya, Karena betul. sometimes kadang-kadang kita sendiri pintar, tapi kita juga harus menunjukkan ke mereka bahwa kita memang pintar. Itu yang saya bilang ke anak-anak muda sekarang, ya kan? Manfaatan media sosial kenapa? Karena 5, 10, 15 tahun lagi nggak ada yang namanya CV. Nama Anda dicek di Google, 20 yang keluar di depan itulah CV Anda. Oke. Makanya saya bilang sama anak SMA, yang ngutang bayar kantin bayar sekarang. Tahu kenapa? Dia nggak akan bilang dia ngutang kan? Iya. Tapi yang diutangin bilang dia nggak bayar-bayar sampai sekarang. Nanti ketahuan tuh begitu, Oke. udah gede tuh. Iya, iya, Jadi saya iya. bilang apapun yang Anda dapat bagus taruh di medsos, saya bilang. Misalnya dapat rapot nih, Iya. nilainya bagus, udah tuh di potret scan taruh di internet. Nanti Iya. suatu ketika dicobek, wah ini rapotnya. Oke. Terus ada yang nanya ke saya, Prof apa? Nilai saya yang bagus cuman sejarah sama sosiologi katanya. Yang lain jelek. Oh gampang itu apa? Di zoom yang lain dikaburin. Oke. Nah, ya kayak gitu-gitu Iya, iya, kan iya. orang akan melihat itu nanti. Iya, iya, Nah, iya. jadi saya bilang CV Anda udah nggak ada nanti, bentuklah dari sekarang. Makanya jangan ngomong yang aneh-aneh di medsos, saya bilang. Betul. Nanti keluar semua 10 tahun, 20 tahun, kalau cuma dapat pekerjaan nggak ada yang mau nerima, gampang bisa bikin sendiri. Iya. Tapi kalau yang lihat calon ibu mertua kan susah. Iya. Jadi rekam jejak. Rekam jejak. Penting. Betul, itu Oke. maksudnya saya Oke. katakan. Jadi perlihatkan saja, setiap orang pasti punya talents yang berbeda. Show it to the world, Iya. gitu kan? Iya. Why not? Why not? Harus bahkan ya. Harus exist justru di Harus zaman eksis, sekarang ya. Iya, eksis. Ada di radar. Ada di radar. Oke, nah jadi harus eksis. Iya. Dan tadi kalau Prof Eko bilang sometimes kadang-kadang kan CV kita tuh bukan dari IPK aja ya, Iya. tapi kan dari pengalaman lah, tata krama kita banyak lah. Iya. Nah, bagaimana dengan pengalaman kerja? Iya. Nah, ada orang yang mau mencuri start, yaitu ya udah deh kuliah sambil kerja Iya. gitu. Menurut Prof Eko itu gimana? Kalau dulu itu agak susah ya karena linear. Tapi sekarang tuh biasa sekarang. Oh gitu. Sekarang kuliah sambil kerja tuh sesuatu yang biasa karena kerja juga sekarang kan nggak harus hadir di kantor. Oke. Ya kan, kesempatannya menjadi banyak sekarang. Iya. Bahkan banyak kampus-kampus kayak kampus saya itu dari semester pertama udah saya dunia industri saya bawa ke kampus. Oke. Nah, iya, Di gitu. Pradita berarti seperti itu. Iya, jadi Oke. semester 1 harus sudah kenal dengan harus kenal dengan nanti dia jadi apa dengan dunianya. Jadi kalau ngambil sipil, Iya. udah ngaduk-ngaduk semen. Udah pakai Pakai topi kontraktor. tiap hari Senin. Oke. Biar dia punya passion sama dia nanti karirnya seperti apa. Iya. Yang di kafe itu yang desain. Iya. Ya tiap hari Rebo ke mall. Wah, asik Iya, banget. lihat itu dia pakai logo, penempatannya benar apa tidak, Oke. filosofi warnanya pas apa tidak, Iya, cara iya, dia iya. bikin menunya bagus apa tidak, dia pelajari itu begitu. Nah, Berarti sebenarnya yang paling benar ya itu tidak memisahkan antara pendidikan dan Betul. pekerjaan, tapi justru disatukan. disatukan gitu. Iya, supaya tetap relevan juga Betul. ya kan. Dulu kan istilahnya kita nggak ada link and match gara-gara kita nunggu wisuda dulu baru. Iya. Makanya saya mau coba membongkar, saya tidak mau membentuk mahasiswa saya jadi fresh graduate. Oh. Harus professional graduate. Yeah. Yeah. Kalau fresh kan soalnya belum Iya. ngapa-ngapain. Coba zaman saya dulu lulus perguruan tinggi, suruh bikin CV, bingung kita mau nulis apa. Iya, iya, iya. Akhirnya TK di mana ditulis, SD di mana biar penuh tuh kan. Iya. Nah, sekarang kita pengen begitu lulus CV-nya udah jadi, pernah begini, pernah begitu dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita bawa pekerjaannya ke dalam kampus. Nah, begitu. Oke, jadi tetap relevan. Sangat relevan. Sehingga begitu keluar lulus kuliah nggak kaget Nggak gitu kaget, ya. iya. Kok beda gitu. Betul, kan udah cepet kan sekarang perkembangan kan? Iya. Iya, betul. Jadi Iya. itu, jadi jangan memisahkan antara dunia industri dan dunia belajar gitu. Sama-sama jadinya sekarang pendidikan dulu memang sulit. Sekarang bisa. Iya, mana ada yang mau ngeliat anak-anak muda zaman dulu kan? Iya. Iya, Tapi kan itu semuanya. kayaknya tergantung sama dosen dan rektornya deh. Kalau dosen dan rektornya emang segaul ini gitu kan, sesupel ini. Iya, Pemikirannya berbeda. Ya, gampangannya kan begini. Kan saya pengen mahasiswa saya berhasil. Iya. Berarti saya harus memberikan mereka motivasi. Pertanyaannya saya harus pakai bahasa saya atau bahasa mereka? Ya bahasa mereka lah. Iya. Mana ngerti dia pakai bahasa saya.
Iya, Ya iya. kan ngomong-ngomong mengenai zaman saya dia nggak ngerti gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau saya mengikuti jejak mereka, saya mencoba belajar. Makanya saya belajar komunikasi itu. Kan katanya komunikasi tujuannya membuat orang melakukan yang kita inginkan. Iya. Nah, belajar dari hipnotis biasa. Gitu Oke. ceritanya. Stay still relevan ya. Ya, betul. Iya, apalagi juga masih relevan kan, sama-sama masih mahasiswa juga. Mahasiswa sama kita, status sama. Sama. Oke. Nah, Gitu. Kak, tapi kalau misalnya ada yang soalnya kadang-kadang ada yang bilang nih, suruh pilih nih Ya. misalnya. Pilih yang mana? Pendidikan tanpa pengalaman atau pengalaman tanpa pendidikan? Pendidikan tanpa pengalaman. Mhm. Pendidikan tanpa pengalaman itu jadi gini, pengalaman itu kan diperoleh karena sana kita melakukan, Mhm. belajar kan melakukan. Jadi itu masalah waktu. Mhm. Kalau pengalaman tanpa pendidikan biasanya dia bagus jalan, tapi ada satu titik dia nggak bisa mengembangkan. Oh iya, stuck ya. Stuck Iya. di satu titik gitu Betul. ya. Jadi Betul. good for the short term, bad for the long term. Tapi kalau pendidikan biasanya untuk short termnya masih belum bagus karena dianggap belum punya pengalaman kan. Tapi kalau dia jalani terus for the long term bagus. Oke. Tapi kalau ditanya mana yang bagus ya dua-duanya. Dua-duanya. Nah, Iya. jadi sekarang meredefinisi pengalaman, apakah pengalaman itu? Makanya Iya. saya katakan selagi mengikuti pendidikan formal, carilah pengalaman. Gitu. Makanya saya bilang kalau dia cuma ketemu dosennya aja dia nggak bisa nulis apa-apa. Makanya di dosen tempat saya wajib hukumnya punya tandem dari industri. Oke. Ya kan? Iya. Kalau tandem dari industri kan mereka tahu di industri ngapain. Oke. Jadi bukan hanya akademis aja ya. Enggak, kalau cuma akademis aja nanti akan mengalami tadi itu. Pendidikan tanpa tapi tidak tanpa pengalaman. pengalaman begitu. Oke. Ya. Sama kayak orang gini. Orang yang bisa nanam pisang. Iya. Dia bisa menghasilkan pisang yang bagus, yang enak gitu ya kan, panen. Sekarang saya tantang. Saya pengen pisangnya panjangnya 25 cm semuanya karena itu standar Jepang misalnya. Iya. Bisa nggak dia bikin gitu? Emang bisa ya? Harus pakai. Mungkin orang yang nggak ngerti pikir loh ini kan hukum alam, terserah suka-suka Tuhan jadinya Kalau gimana? orang pendidikan kan dia akan melakukan reengineering DNA-nya ke laboratorium gimana supaya nanti besarnya 25 cm, 20 cm, 15 cm dia pelajari itu. Oke. Nah, Oke. betul kan? Kayak elektro kan sama juga. Betul. Tahu kalau orang yang nggak tahu kalau nyala atau mati gitu kan? Iya. Kalau saya bilang gimana caranya supaya paling sedikit wattnya tapi paling terang. OS. Optimal. Itu saya bisa tuh. Nah, itu kan. Tukang listrik. Tapi kalau yang lain bingung kan gimana kalau beli ini jadinya gini, kalau beli ini jadinya gini, dia nggak apa-apa, dia cuma ganti-ganti bohlam. Anda pasti bisa mengganti jalurnya. Iya betul, Iya kan? ganti jalurnya, lihat arusnya. Lihat arusnya, Betul. itu bedanya. Oke. Gitu. Saya setuju banget sih sama Prof. Dan saya senang banget hari ini ngobrol sama Prof karena menurut saya setuju. Karena sometimes pengalaman tanpa pendidikan memang bisa jalan gitu kan, tapi in the long term itu pasti akan stuck. Kenapa? Karena sometimes the biggest mistake itu adalah we don't know what we don't know. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Betul. Nah itu biasa batasan terbesar tuh di situ. Iya. Kalau kita tahu apa yang kita nggak tahu, ya kita Masih cari tahu, masih bisa belajar. iya. Tapi kadang-kadang kenapa orang stuck? Ya karena kita aja nggak tahu apa yang kita nggak tahu kan. Betul. Dan dia udah takut lihat perubahan yang semakin cepat, udah nggak tahu mesti ngapain begitu. Iya. Begitu. Saya jadi semangat pengen kuliah lagi nih ya. Tapi kan ada bilang pengalaman guru yang baik gitu kan. Aduh. Jadi udah kuliah lagi. Oh, kuliah lagi ya. Oke. Nah, tapi balik lagi nih. Kalau misalnya tadi ngomongin tentang masa kuliah udah. Terus berarti penting untuk kita mencari pengalaman. Betul. Di saat kita mengenyam pendidikan. Betul. Gitu ya. Yeah. Oke. Harusnya idealnya tuh mahasiswa di kampus ngapain aja sih? Harusnya dia cari pengalaman seperti apa? Jadi sebenarnya pengalaman orang kalau di kampus kan selalu pasrah sama dosen gitu kan ya. Makanya yang saya ubah tuh dosennya dulu. Jadi misalnya gini. Tidak boleh ada mata kuliah yang hari ini misalnya mata kuliah kan setelah ketemu 2 jam, 3 jam gitu ya. Setiap kali mata kuliah itu selesai, mahasiswa harus tahu bedanya sebelum dia masuk kelas. Oke. Sebelum masuk kelas saya nggak bisa ini. Setelah masuk kelas saya bisa ini. Itu harus dirasain. Karena bedanya sekarang dengan dulu. Kalau dulu kan tahu aja cukup. Iya. Sekarang bagi saya tahu nggak cukup, harus bisa. Oke. Orang yang bisa pasti karena punya pengetahuan. Orang yang tahu belum tentu bisa. Iya. Ya kan? Karena cuma di sini doang. Karena cuma di sini. Begitu ngelakuin gagap gitu ya, nggak ngerti. Gimana caranya? Saya wajibkan harus menciptakan produk atau artefak tertentu.
Jadi misalnya orang DKV harus menghasilkan lukisan, menghasilkan prototipe untuk orang arsitek, orang IT menghasilkan program kecil atau aplikasi di handphone, nah, harus menghasilkan sesuatu. Nah, ketika harus menghasilkan sesuatu, mereka kan langsung berpikirnya terbalik, gimana saya bisa menghasilkan itu. Nah, jadi itulah yang membuat, karena kalau sudah menghasilkan itu, ya industri juga ngelihatnya itunya kan. Oh, udah ada aplikasi bisa ngitung ini. Oh, ada contoh ini, ada contoh itu. Kadang-kadang yang arsitek misalnya, itu ada tanah kosong. Ayo, imajinasimu bikin gedung apa di sini? Udah biar dia berimajinasi. Tapi mau menciptakan artefak istilahnya ya. Menciptakan sesuatu yang jadi. Nah, di situ caranya berhubungan. Otomatis dia akan nanya ke di luar tuh. Saya punya jurusan yang paling aneh. Apa? Bukan aneh, maksudnya gini. Semua orang kan pasti butuh beasiswa. Ini jurusan paling mahal tapi nggak ada yang minta beasiswa. Apa tebak? Apa? Jurusan dia paling mahal tapi nggak ada yang minta beasiswa. Apa tuh? Kuliner. Oh, oke. Jurusan ada juga nih di universitas. Saya punya dapur. Oh, makanya rektor gemuk. Kita ngetes makanan terus. Asik banget jurusan sekarang ada jurusan kuliner. Nah, kuliner itu kenapa? Balik modalnya cepet. Begitu semester 1 udah jago masak, mungkin udah jadi ada di GoFood atau di GrabFood gitu, mungkin ada dia jadi ikut. Jadi balik modalnya cepet karena dia langsung membuat sesuatu. Jadi kalau nanti kan langsung praktek, jadi begitu masuk udah langsung ada dapurnya dibuat. Oh, langsung jadi nanti kalau ke sana udah nggak PPKM ya, udah selesai COVID, Anda duduk ya tiap minggu masakannya beda. Wih, asik banget. Iya. Mereka kadang-kadang masakan dari dari Prancis, dari Itali, dari Amerika gitu ya. Dan kita sekarang lagi bikin direktori masakan Nusantara supaya terkenal di luar negeri kayak Thai food gitu dan sebagainya. Kan kita suka begitu. Nah, itulah yang paling seru banget sih, Prof. Seru. Saya jadi chef gitu. Kita juga punya mock up hotel ada juga di sana untuk jurusan perhotelan. Gitu ya. Biar merasa bahwa saya berada di lingkungan yang nanti saya pengen kerja di situ. Supaya passion mereka ke ilmunya itu jadi militan lah. Nah, kalau seperti itu berarti sebenarnya ya belajar bukan hanya yang disukai ya, tapi juga dikuasai karena emang juga, menyenangkan sekali karena kan bagian langsung bikin eksperimen emang gitu. Senangnya itu kok begitu. Jadi benar-benar dia menghayati gitu. And still relevan juga. Still relevan dengan Berarti kalau zaman sekarang masih ada yang bilang susah-susah kuliah nanti begitu lulus kerjanya beda atau nggak relevan. Apalagi sekarang susah-susah kuliah begitu lulus tiba-tiba udah digantikan sama mesin. Iya, betul. Itu gimana? Nah, yang namanya tren itu kan nggak tiba-tiba. Ya, kayak sekarang saya bisa ngelihat 5 tahun lagi kira-kira apa yang dibutuhkan. Ya kita harus siapin dari sekarang di kampusnya. Masalahnya banyak kampus itu yang dosennya ngajarin sesuatu yang dosennya dia dulu ngajarin ke dia. Lah ya, itu namanya ngelihat nyetir tapi ngelihatnya spion. Kan pasti lihatnya ke depan. Jadi kalau ditanya begini, nggak ada kan kita nggak tahu 5 tahun lagi akan ngapain, gitu kan? Tapi yang saya pasti tahu 5 tahun lagi anak-anak saya pasti harus mandiri. Benar nggak? Apapun perubahannya dia harus bisa adapt. Berarti ilmu apa yang dibutuhkan? Ilmu untuk bisa adapt kan? Betul. Belajar caranya belajar. Cerdas menggunakan kecerdasannya. Nah, ya itu ya yang dipelajari. Jadi mau apapun dia bisa survive gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang lupa, terlalu banyak ke ilmunya dia lupa itunya tadi, aplikasinya dan lain sebagainya. Apalagi di bidang saya, bidang IT ya, setiap 6 menit berubah mau gimana. Nah itu gimana menjebatani di dunia nyata gitu kan, perubahan begitu cepat terjadi. Tapi kan kalau kita dibawa ke dunia pendidikan, di mana tadi ada framework, ada kurikulum, untuk bisa mengubah kurikulum kan butuh proses. Sedangkan begitu kurikulumnya dirubah, udah berubah lagi nih ininya. Nah itu gimana saya cara selalu mengajarkan mahasiswa saya untuk melihat satu langkah lebih ke depan, ahead of the curve istilahnya. Jadi kayak orang kalau lagi balapan, ya kalau main rally itu kan berdua, karena yang sebelahnya bilang, 100 meter lagi ada belokan, jadi ini udah siap-siap nih, gitu. Bayangin kalau nggak ada ini, udah lagi ngebut tiba-tiba belokan, nggak sempet dia ngerem jadi lambat. Jadi saya selalu ngasih tahu siswa saya nanti akan begini, kamu akan ngapain. Jadi tren itu yang kita bawa ke dalam sini. Nah, kalau IT gampang trennya, lihat aja film-film futuristik.
Berarti emang Prof juga ini nih punya waktu juga untuk nonton Tiap hari, Netflix. setiap hari Netflix bro. Karena itu bagian dari pembelajaran Nah, ya. ini betul. Dan tidak hanya bagian dari pembelajaran, Iya, saya iya, harus iya. ngomong pakai bahasa anak-anak muda. Oh iya betul. Ya, mereka kan nontonnya itu. Bayangin, saya punya anak dari yang mahasiswa sampai yang SD. Jadi saya harus tahu mulai dari anak-anak mahasiswa ini senangannya apa, Iya. ya kan? Misalnya dia lagi senang apa? Anak-anak sekarang senang olahraga. Jadi saya harus hafal semua nama pemain MU, Liverpool, segala ya. Turun lagi anak saya cewek, saya harus tahu apa? Little Pony saya harus hafal, betul, Pinkie betul. Pie, Rainbow Dash, saya itu harus hafal. Yang bawah lagi lain lagi mainannya. Cewek atau cowok yang paling kecil? Cewek. Oh cewek, oke, beda Jadi lagi. beda lagi, senangannya princess. Iya. Nah kalau saya mau merubah mereka bisa berkomunikasi harus pakai dunia mereka. Betul. Ya akhirnya saya tonton aja semua itu. Iya. Have fun aja. Have fun. Gitu. Sama Prof, anak saya juga Iya. yang kecil cowok kan. Jadi gara-gara gitu jadi saya harus sekarang tahu nih Roblox Ya lah. Roblox iya. Suka dimintain duit gak itu? Saya bilang enggak, kamu boleh main yang penting enggak pakai sama, duit ya. Pokoknya main sama. sendiri, dapetin Karena sendiri. kalau udah habis dia pengen nambah-nambah aja gitu. Iya. Tapi penting untuk kita tahu dunia mereka iya. supaya kita bisa berkomunikasi. Karena tujuan dari komunikasi tadi itu ya, supaya kita bisa mengarahkan. Karena mereka kan. pengen orang tua itu jadi temen. Kalau kita jadi temen terus kita di orang tua kan, bener nggak? Iya, jadi kalau kita udah dari seorang tua nih, dicuekin sama anak sekarang. Iya. Saya dosen, kamu mahasiswa ya, udah dicuekin habis itu. Iya. Tapi ketika awalnya kita jadi temen, terus kita didosenkan oleh mereka, jadi hormat mereka. Iya. Gitu. Sampai saya pernah jadi bintang film figuran juga pernah dulu. Oh iya. Iya. Apa judul film yang terus saya cari? Jangan. Karena waktu itu saya masih ngajar di satu kampus itu. Wah anak itu badung-badung semua. Terus? Gak mau diomongin, semua dosen udah putus asa. Sampai dia bilang terbalik, saya harus masuk ke dunia dia dulu. Dia tanya, emang bapak bisa? Ini ada satu tokoh, karena dia jago syuting dan lain sebagainya, dia kasih lihat video klip, zaman-zaman video klip dulu kan banyak tuh. Bapak berani gak figuran video klip? Siapa takut kita bubarin kelas sekarang, saya ikut kamu. Oke. Wow. Saya jadi video klip itu syutingnya 3 hari, keluarnya 2 detik. Tapi setelah itu apapun yang saya omongi mereka ikut. Iya. Karena mereka merasa I'm one of them. Gitu Yes, kan, ya, karena masuk ke Prof Eko dunianya. menghargai dunia Iya. mereka, menghargai bahasa mereka. Iya. Habis itu udah jalan dengan sendirinya. Jadi pekerjaan saya menjadi lebih mudah. Iya. Gitu. Oke. Wow, begitu menyenangkan sekali. Ya zaman sekarang again kuliah bukan hanya kayak duduk satu arah, Wah, udah enggak. stres, Enggak. skripsi gimana. Wah, itu ngomong satu arah. Kalau ke kampus saya, papan tulisnya melingkar. Oh iya. 360 Di derajat. Pradita. Ini kan 60 derajat di Pradita itu. Oke. Terus gimana ngeliatnya kalau melingkar? Karena bukan gurunya atau dosen yang ngajar. Terus? Semua megang spidol, kertasnya masing-masing di lingkaran. Ayo bikin masing-masing. Asik banget. Ya, Oke. saya misalnya suruh, ayo gambar Thanos berantem sama Thor gitu. Udah pada gambar semua tuh, muter gitu. Oh iya. Dengan imajinasi yang macam-macam gitu. Oke. Jadi kelihatan suasana. Dan itu student center kan namanya. Iya. Student yang aktif. Nah, dosennya tinggal mengasah kemampuan mereka. Gitu ya, saya bikin 360 derajat. Bangkunya saya kasih roda semua. Biar bisa dibentuk-bentuk. Iya. Bisa keliling-keliling. Zaman sudah berubah. Zaman berubah. Kalau kita nggak berubah, kita yang ketinggalan zaman. Oh ya pasti. Maka dari itu berubah yang paling penting mindset kita ya, cara kita melihat dunia pendidikan, cara kita sebagai dosen melihat itu betul mahasiswa. Sekali. Bukan masalah uang, bukan masalah teknologi, bukan masalah peraturan pemerintah, semua masalah mindset. Termasuk juga bagaimana anak-anak muda sekarang bisa merubah mindsetnya melihat bahwa kuliah ini sesuatu yang penting banget ya, karena again bukan cuma dapat ijazahnya, sama cuma tapi satu itu lembar kertas. Pendidikan, relevansi, koneksi, network, iya, perjalanan. Nanti begitu sukses, wah teman satu kelas, satu angkatan balik kan, kita kan lebih percaya kalau begitu kan. Pasti banyak kan punya teman-teman satu angkatan itu. Betul, iya, betul. Begitu. Nah sekarang pertanyaannya nih, bagaimana caranya seseorang itu sadar dan bisa memiliki growth mindset? Ya, karena kan di hidup ini ada 2 tipe ya, Prof ya. Growth mindset sama fixed mindset. Nah ini ciri-cirinya apa dan gimana kita bisa? Gak bisa tiba-tiba sebenarnya. Itu harus udah biasa dari kecil. Kalau keluarganya biasa membuat dia. Kan banyak orang bilang kamu cuman bisanya ini, gak bisa yang ini. Kamu cuman
hobimu, talentmu di sini, jangan coba-coba yang ini. Ya kalau orang tua udah ngomong gitu kan ketanam di kita. Iya. Saya cuma bisa ini, saya cuma bisa ini. Tapi kalau orang tuanya bilang kamu pasti bisa. Ya, ibu kasih kesempatan, mama kasih kesempatan, ayo coba. Wah, kita jadi terbiasa nyoba itu. Iya. Ya kan? Ya, jadi waktu saya kecil ditanya tuh, cita-citanya apa? Apa? Saya punya 3 dulu cita-citanya. Wow. 1 jadi profesor. 2 jadi menteri. 3 kawin sama artis. Dari kecil Itu diketawain sama semua orang. Oke. Diketawain. 2 terpenuhi. Tinggal menteri aja yang belum. Oh, istrinya artis nih. Wow. Ya, ini- Tinggal menteri bentar lagi ya. Menteri. Oke. Tapi saya udah males, takut. Oh iya. Presiden aja dibully apalagi menteri kan. Oke. Nah, jadi artinya ya karena saya tahu Wow. pasti bisa. Yang saya bilang itu apa loh? Oma saya. Mhm. Nenek saya bilang pasti bisa kamu gitu. Udah, makanya waktu saya Luar jadi biasa. profesor saya dedikasikan untuk nenek saya, untuk oma saya, udah gak ada itu. Karena dia yang bilang kamu pasti bisa jadi profesor gitu. Padahal kita kan dulu sekolahnya di daerah terpencil gitu kan. Iya. Tahu kenapa pengen jadi profesor? Kenapa? Saya dulu nggak tahu profesor itu apa. Terus? Baca Tintin aja itu Profesor Kalkulus. Kan pilihannya jadi Tintin, jadi Haddock, Atau jadi Iya, profesor? masa Thomson and Thompson kan enggak. Profesor Kalkulus saya tuh yang paling nyentrik gitu kan. Iya. Ya ke bawah akhirnya sampai sekarang. Tapi apa yang kita impikan, kita yakinkan itu bisa If menjadi you can dream it, you kenyataannya. can do it kan. Katanya Walt Yes. Disney kan gitu. Yes. Gitu. Oh, mimpi gratis kok. Betul. Tapi ada yang lebih penting dari mimpi. Apa? Bangun dari tidur. Oh iya, dan eksekusi. Execute. Betul. Jangan cuma di mimpi aja. Betul, karena mimpi Ya. tanpa eksekusi itu hanya halusinasi. Halusinasi. Kalau apa? Mimpi tanpa Eksekusi. itu halusinasi. Iya. Eksekusi tanpa mimpi, Apa tuh? mimpi buruk biasanya. betul. Iya. Gitu. Nah, tapi berarti benar ya. Jadi growth mindset itu Growth nggak bisa mindset tuh mendadak, nggak itu bisa. proses Ya, dan itu proses. unfortunately itu memang sudah terbawa dari dengan siapa Lingkungan kita mempengaruhi, ya. Iya. Ya, lingkungan mempengaruhi. Tapi fortunately untungnya ada kabar baik, kabar buruk ya. Iya. Kabar buruknya berarti itu sebenarnya sudah tertanam tanpa kita sadari. Iya. Tapi kabar buruknya hari ini kita sadar, kita bisa menanam ulang, Iya. mereinstall. Dan saya belajar memprogram. dari Pak Habibie di situ selalu berangkat dari akhir. Mhm. Jadi misalnya gini, wah kayaknya saya nggak bisa begini. Dibalik, supaya bisa begitu, saya harus ngapain? Iya. Nah itu kan terbalik kan, Iya. gitu lah. Iya. Misalnya sekarang saya disuruh angkat besi, Iya. wah nggak bisa saya angkat besi berat. Dibalik, supaya bisa saya harus ngapain? Nah, harus latihan, harus coba yang pelan, lama-lama kan bisa. Betul. Nah, ya itu masalah mindset lagi kan. Betul. Nah, supaya bisa, saya harus ngapain? Tapi Betul. kalau dari awal udah bilang nggak bisa, kan Iya. ada pepatah you are what you think, Yes. ya kan? Ketika Setuju. udah bilang kita nggak bisa, ya nggak Ya, akan ya, pernah nggak bisa akan pernah sampai bisa. kapanpun, betul gitu. Betul. Ada yang nanya kok, Prof Eko bisa dapat artis gimana caranya? Iya. Jawabannya sederhana, rezeki anak soleh. Nah, itu udah nggak bisa dilawan. Iya. Jadi ceritanya begitu perjalanan hidupku yang penuh Oke. warna-warni dan aneh. Wow, luar biasa. Tapi itu bisa menjadi sebuah cerita, sebuah Ya pengalaman. kalau ketemu mahasiswa saya semua bilang, oh itu dosen gila pasti dia bilang. Dosen aneh, dosen gendeng gitu kan. Tapi ya itu yang kan pasti yang dikenang cuma orang yang aneh kan, guru yang aneh, Iya. yang biasa-biasa lupa pasti kan. Iya. Yang baik banget atau yang jahat banget kan. Itu yang kita ingat. Betul. Jadi, Makanya saya selalu bilang, Prof, normal is boring. ya normal is boring. Betul, Iya, betul. makanya kita harus jadi orang yang nggak normal ya. Iya. Dalam arti positif. anti mainstream. Anti mainstream. Kata anak sekarang gitu istilahnya. Oke, jadi kalau kita bertemu dengan sesuatu dan itu stuck nggak bisa, kalau orang fix mindset mikirnya mentok nih, kemampuan Iya. saya cuma bisa segini. This is not for me, ya selesai. Iya, tapi kalau yang growth mindset dia akan Iya. berpikir, oke, ada cara nggak supaya saya bisa? Gimana caranya supaya saya bisa Iya. berubah, bisa naik dan bisa belajar? betul, gitu ya. betul. Ini harus dibalik gitu. Nothing yang nggak bisa dilakukan gitu. Cuman mau apa enggak Iya, gitu. Kan dulu siapa ya? Pak Karno ya bilang, iya, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. iya. Kalau gagal, Anda juga jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Sedap gitu Setuju, kan? setuju, Iya, setuju. itu cara merayu wanita gitu.
Oke. Oke, nah jadi ini sekarang kita bicara tentang galaunya mahasiswa. Ya, Kalau yang mahasiswa Prof, oke. Jadi saya yakin banyak yang mungkin sekarang lagi nonton ini lagi mau kuliah Ya. atau mungkin lagi dalam proses Nggak jadi kuliah, nggak jadi kuliah, mau Iya. gimana nih jadi Ya. atau enggak. Nah jadi biasanya nih kegalauan pertama tuh yang paling sering adalah galau milih jurusan. Oke. Karena penting kan untuk milih jurusan yang Ya. tepat. Nah itu gimana caranya? Kalau zaman kita dulu memang itu sangat penting. Kenapa? Karena tidak semua jurusan dulu itu ada sekolahnya. Ya kayak ayah saya dulu paling takut kan kalau saya masuk ke misalnya jurusan seni. Wah dulu nggak ada sekolah seni. Ya. Ke luar negeri itu suatu hal yang mustahil gitu. Mustahil Iya. bisa ada, butuh uang banyak dan lain sebagainya gitu kan. Nggak ada orang yang sukses banyak di dalam bidang seni. Olahraga juga seperti itu. Ya. Tapi sekarang apapun jurusannya saya melihat sekolahnya ada. Dan bisa sukses dari situ. Oke. Jadi saya mengatakan setiap kali saya ke anak-anak SMA itu tadi tuh achieve yang Anda sukai tapi kuasai sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Anda suka olahraga, kuasai sungguh-sungguh olahraga itu. Ya kan? Anda suka apa? Anda suka musik, kuasai sungguh-sungguh musik itu. Anda suka fisika, kuasai benar-benar situ yang Anda sukai. Ya. Karena semua sekarang karir terbuka lebar. Sekolahnya ada semua, karirnya bebas karena globalisasi itu. Ya. Kalau dulu takut sekali ayah saya sampai milih jurusan gitu. Ya. Saya masih ingat waktu saya ngambil komputer itu belum nggak boleh sama ibu saya. Kenapa? Zaman ibu ayah saya dulu mikir kenapa? Karena dia dengar dari temennya, ngapain belajar komputer sampai insinyur istilahnya kan? Iya. Ikut kursus saja. Oh iya. Karena bagi mereka komputer tuh ngetik. Kursus komputer. Dia ngetik Oke. zaman besar itu gitu istilahnya. Oke. Tapi karena dia orang tua saya melihat saya passionnya kok. Kan ya, orang tua saya punya prinsip yang jalanin kan si Eko. Bukan kita kan, Iya, kan banyak iya, orang iya. tua gitu. Iya. Anda milih jurusan untuk anak Anda nih yang mau kuliah Anda atau anaknya kan Iya. gitu, ya kan? Iya. Nah, Ada idealisme orang tua iya, kadang-kadang nah, tertanam. orang tua memberikan pemahaman. Jika begini maka begini, jika gini maka begini. The choice is yours. Oke. Konsekuensi adalah di Anda. Iya. Nah, itu yang mestinya orang tuanya kan. Tapi Iya. kalau orang tua melepas saya salah juga. Dia Iya. tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, Oke. biasanya seperti itu. Jadi yang disukai kuasai, jalanin bener-bener. Para orang tua nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena sekarang udah banyak jurusan yang terbuka Banyak. dan juga sudah banyak pilihan karirnya juga pekerjaan. banyak. Bahkan Anda sekarang bisa menciptakan karir. Iya. Iya kan? Kalau dulu kan jadi karyawan, jadi pegawai negeri, kita Iya. ngikut orang. Sekarang kita bisa menciptakan karir. Kenapa harus takut? Nah, Dan universitas pun juga biasa sudah ada relationship dengan oh ini ya. ya, universitas betul. Universitas sekarang itu alumni tetap kita tracking. Iya. Ya, alumni rekrut alumni itu banyak. Ya, Oke. siapa lagi kalau bukan orang yang dia percaya. Betul. Selain dia pernah bekerja bersama di kampus kan? Iya. Iya. Begitu. Oke, ceritanya. jadi itu kegalauan pertama, nggak perlu galau, Nggak pokoknya usah sekarang udah galau. banyak jurusan. Iya. Ya. Gitu. Oke, nah sekarang biasa kegalauan yang kedua nih, udah masuk terus nggak bisa selesain karena banyak distraction pas lagi kuliah, alias nggak lulus. Iya. Nah itu gimana tipsnya dan caranya? Nah, kalau nggak lulus tuh biasanya pasti banyak gangguan, godaan gitu ya. Nah, kalau saya dulu selalu begini, waktu saya mulai kuliah itu, ya kan ada pilihan. Kuliah itu saya udah ngitung-ngitung dari berbagai segi deh, ya. Akan menguntungkan bagi Anda tuh kalau lulus tepat waktu. Oke. Mau kayak apapun lah, saya udah bikin simulasi sambil kerja dapat kesempatan dan lain sebagainya. Saya perhatikan juga teman-teman saya yang sukses, yang gagal dan lain sebagainya. Akhirnya kesimpulan saya lulus tepat waktu itu paling pas sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada distraction dan lain sebagainya? Nah, Iya. setiap mahasiswa tuh pasti punya role model biasanya. Iya. Ya kan? Itu yang bisa mempengaruhi itu role modelnya. Iya. Ya kan? Anutannya dia ya. Anutannya dia itu. Nah, Iya. makanya di luar negeri itu biasanya profesor-profesor yang hebat-hebat yang role model taruh semester 1. Oh. Iya, oke. itu yang penting. Kalau kita terbalik kan, yang jago-jago ditaruh semester akhir. Mahasiswa Udah udah telat. terlambat, udah terlambat pusing lagi nih gimana lulusnya kan. Iya, iya, iya. Kalau di luar itu tokoh-tokoh idola yang pintar-pintar tuh ditaruh di semester 1. Oke. Supaya anak-anak tuh tergerak semangat untuk lulus tepat waktu, untuk bisa mengejar yang terbaik, untuk punya passionate dengan bidangnya. Karena yang bagus-bagus pengajarnya ditaruh di semester 1. Itu alasan pertama. Oke. Alasan kedua adalah anak SMA, SMP, SD cara belajarnya sama Iya. di kelas. Iya.
Begitu lulus SMA kan dia bertanya-tanya, kuliah nih kayak apa nih ya? Iya. Begitu semester pertama kuliah mirip kayak SMA, langsung lemes. Ternyata sama aja nih lah 4 tahun lagi, ya kan? Betul. Udah langsung. Tapi ketika di semester pertama terjadi hal-hal yang beda sama sekali, ya ngajarnya tidak satu arah, banyak di lapangan, bikin macam-macam. Wah, kuliah tuh beda. Tiba-tiba ya. terbuka, ya kan? pengen cepet-cepet langsung dia. Oke. Begitu. Bahkan ada lagi juga yang dibuka ke industri. Jadi kami ini kalau MOU sama industri, dirutnya atau direksinya harus ngomong di Pradita. Oke. Harus ngisi kuliah tamu. Itu syaratnya kalau mau MOU. Iya. Nah, karena mereka anak-anak kan jadi semangat ketemu langsung melihat sama role modelnya seperti itu. Dan si role model ngelihat juga nih anak pinter nih. Mulai di ijon kan? Nah, kamu lulus ya tahun segini langsung kerja sama saya. Jadi cepet dia pengen. Betul. Nah, kadang-kadang dia tuh kelepas kendali. Kenapa? Ya itu tadi, di kampusnya itu nggak ketemu lingkungan yang tepat, temannya salah gitu ya, terbawa yang lain-lain. Atau itu banyak mahasiswa tuh terbawa ke ini loh, kegiatan kemahasiswaannya yang berlarut-larut. Jadi malah sibuk di sana. Iya, sibuk di sana, band-bandannya lah. Padahal itu kan pelengkap ya. Iya. Begitu. Jadi saya bilang udah gitu udahlah, lulus tepat waktu aja. Abis itu mau ngapain terserah. Itu jauh lebih menguntungkan daripada berlama-lama. Betul. Ya jangan jadi dermawan lah. Apa tuh dermawan? Yang bayar bayar kampus terus tapi nggak lulus ya. Oke, jadi lulus tepat waktu, tetap cari pengalaman, tapi cari pengalaman yang benar gitu ya, jangan sampai kebablasan dengan hal-hal yang sebenarnya nggak relate. Karena begitu Anda lulus S1 dapat ijazah, gaji langsung naik kan. Nah, lebih cepat begitu daripada lama nanti kesalip sama temennya. Yang lulus duluan belum punya pengalaman, tapi ada ijazah ya kan, kadang-kadang seperti itu. Oke. Yang ketiga nih, yang terakhir, kegalauan terakhir ya mahasiswa ya. Kalau tadi kan jurusan, yang kedua gimana cara nyelesain, yang ketiga nih seringkali ada yang nanya, tapi kan sekarang zamannya udah online Miss Mary, ya kan? Terus wah dari di Google juga banyak, apalagi misalnya kursus-kursus online juga bisa. Emang masih perlu gitu ke kuliah ke kampus? Nah itu tadi, tidak semua orang bisa mengatur disiplin dalam belajar. Kalau dia adalah yang biasa disiplin sendiri, yang biasa hidup sendiri, cari nafkah sendiri, biasanya dia bisa bisa menyelesaikan itu tepat waktu, atau dia bisa mengejar yang dia tidak kuliah, tapi ilmunya bisa sama dengan yang kuliah. Tapi itu tidak banyak orang yang seperti itu. Ya kan selalu kebangun pagi, besok aja deh. Bangun lagi, besok aja, tiba-tiba setahun udah lewat. Nanti lama-lama nggak jadi. Itu di luar negeri itu kan ada statistik program-program online itu yang awal-awalnya tuh yang sampai selesai tepat waktu cuma 10-15%. Karena disiplin diri. Disiplin dirinya tidak terbiasa. Jadi completion course-nya tuh sangat dikit banget, completion rate-nya ya. Completion rate sangat dekat dengan tepat waktunya itu. Karena tidak semua orang biasa belajar secara mandiri. Tapi mereka yang punya anugerah itu ya nggak usah sekolah juga jago. Karena memang otodidak punya kelebihan dibanding yang lain. Tapi mayoritas orang kan tidak begitu. Betul. Dan ditambah tadi kalau kuliahnya seseru itu sih, kayak seperti di Pradita ada papan tulisnya 360 derajat. Pastinya seneng gak ngerasa kuliah. Gak ngerasa kuliah, langsung praktek, langsung bikin something, langsung dihubungkan dengan industri. Betul. Apalagi yang jurusan hospitality itu ya udah kayak ke hotel aja tiap hari pakai jas, pakai bahasa Inggris. Ya udah terbiasa kayak bekerja. Jadi nanti ada jurusan apa aja sih di Pradita? Jurusannya itu begini, Pradita itu kan yang mendirikan Sumarekon Group sebagai baktinya Sumarekon kepada negeri lah ceritanya. Nah, Sumarekon itu udah lebih dari 45 tahun berdiri. Ilmunya itu, ilmu membangun kota, itu ingin disumbangkan ke Indonesia. Caranya jadi kurikulum. Nah, jadi sekarang kita bayangin orang membangun kota butuh apa saja. Arsitek, ada program studinya, sipil, ada program studinya, desain, sampai manajemen retail. Kan ada mall segala. Beda loh sama manajemen biasa loh. Manajemen retail nih khusus untuk mengelola mall-mall, tenant di mall. Tenant di mall, franchise dan lain sebagainya. Itu kan manajemen retail namanya. Ya. Terus kita ada juga IT tentu saja. Sekarang mana ada mall yang nggak dilengkapi IT? Ada juga rektornya pakar IT. Hospitality. Ada juga DKV, desain komunikasi visual gitu ya. Kemudian ada lagi apalagi tuh sipil, planologi, perancangan kota. Ya gitu. Jadi
Semua yang Lengkap ahlinya ya. Sumarekon di-sharingkan di situ. Makanya tidak banyak teori. Kenapa? Ya pengalamannya diubah. Jadi pengalaman itu jadi bahan kuliah. Ya. Ya seperti itu. Makanya saya juga kagum anak-anak sekarang sering banget juara lomba. Oke. Itu yang kuliner udah berapa kali masakannya dapat emas, perak, perunggu, ke Dubai, Wow. ke Taiwan begitu ya. Iya. Itu mereka menang aja. Yang dari kafe juga kemarin bikin ada yang lucu sejak e-learning ini. Apa? Jadi cerita punya cerita. Mhm. Ada seorang seniman Polandia, Mhm. cita-citanya tuh pengen pameran di Indonesia. Mhm. Tapi dia nggak punya uang ke Indonesia. Iya. Akhirnya ketemu sama kita email-emailan, dia bilang gini deh, saya ngajar 4 pertemuan, tapi nanti saya kasih soal yang ngerjain mahasiswa Pradita, Oke. ngelukis dan lain sebagainya. Tapi nanti begitu selesai akhir, semua hasil karya mahasiswa itu akan saya nilai. Nah, yang bagus-bagus dipamerkan di mallnya Sumarekon. Oke. Dan yang bersangkutan orang Polandia itu mengirimkan karya dia untuk dipamerin juga. Wow. Jadi selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan waktu itu dipamerkan di mall itu karya-karya dibuka oleh Duta Besar Polandia. Bayangin Wow. anak-anak semester awal sudah pameran. Iya. Jadi Bangga banget itu pasti. Bangga sekali. Dan showcase juga kan. Showcase Kita begitu. juga bisa ngelihat hasilnya. Ayah ibunya juga bangga, Iya. orang-orang juga menghargai dia semakin giat untuk melakukan itu. Nah, ya kok rektor berkorbannya untuk yang kuliner, makannya terus kan. Tiap hari kan kita tester nih. Iya, tester. Dia juga mau kok Iya, tester. jadi kolesterol, gula naik terus lah akibatnya gitu. Oke. Nah. Tapi sekarang berarti masih terbuka nih untuk pendaftaran. Sekarang kan bulan Untuk tahun depan Untuk pendaftaran. tahun Tapi depan. kita selalu membuka. Kita selalu membuka ini untuk angkatan berikutnya. Oke. Untuk angkatan berikutnya. Angkatan kita berikutnya selalu berarti buka. kapan tuh, Prof? Tahun lalu depan. Masuknya Agustus tahun Tapi depan. dari sekarang udah bisa dipersiapkan, Iya. udah bisa explore, Iya. bisa datang juga Betul. ke kampusnya untuk lihat. Boleh, dia dengan protokol tentu saja. Oh iya. Kecuali S2, kita juga punya S2 IT. Oke. Ya, itu setahun bisa 2 atau 3 kali intake gitu. Oh, oke. Itu juga Oke. banyak sekali. Kebanyakan yang datang udah dirut-dirut, udah direksi segala ya. Iya. Karena sekarang kan lagi menghadapi transformasi digital. Mereka Betul. banyak belajar di situ. Iya, iya. Ya, Jadi Pradita bukan cuma S1 ya, S2 juga ada ya. S2, iya. Masa kalah sama Samsung S20 udah kan. Nah, ya begitu. Iya, iya. Terus kalau pengen tahu informasi lebih lanjut itu bisa kemana? www.pradita.ac.id. Pradita.ac.id. By the way, Pradita itu bahasa Sanskerta, artinya smart. Oh. Ya, oke. jadi kalau semua program studi yang ada di Pradita dikumpulin, Iya. itu ahli smart city. Oke. Ya, karena kan Sumarekon membangun township, Smart, orang peradaban betul. dia bangunkan, smart city. Jadi ahli IT-nya ada, ahli sipilnya ada, planologi ada, begitulah. Iya, emang kota mandiri lah. Kota- Dulu kan Wah, saya tinggal Untung ngomong kota mandiri. Jadi kita punya konsep lagi. apa? Kita beri nama Enterprise University. Enterprise Iya, University. apakah itu? Mhm. Sumarekon itu kan ada di Bekasi, Iya, Gading Serpong, iya. Kelapa Kelapa Gading, Gading, ya iya. kan? Ada juga di Gede Bage, Bandung. Oke. Ada juga di Bali, Iya. ada juga di Makassar. Mhm. Ini ada lagi yang di Bogor. Banyak ya. Semua itu jadi laboratorium hidupnya kampus. Oke. Maksudnya gimana? Laboratorium kami bukan yang di dalam kampus. Di situ semua Nah, ya itu prakteknya semua, ya. iya. Oke. Seperti kita kerja sama hotel-hotel yang ada Iya, di iya, situ, mall-mall yang ada di situ, itu jadi mitra kita semua. Jadi prakteknya gampang. Iya. Makanya kami beri nama Enterprise University karena itu keluarga besar Sumarekon semua. Iya. Nah, jadi jangan cuma kayak Dan Menara udah langsung Gading. dihubungkan ke industri karena yang Udah. butuhnya apa bisa langsung relevan kan? Betul, langsung di tempatnya itu. Iya. Nggak usah susah-susah ceritanya begitu. Itulah konsep Iya, yang iya, kita iya. bawa Oke. supaya anak-anak juga happy dan juga passionnya sama ilmu yang dia pelajari tahu di depan. Dulu kan kita waktu masuk semester 1 mikir terjadi apa, kan nggak bisa bayangin kan. Iya. Udah selesaiin aja. Maka itu juga yang membuat orang males nyelesain. Iya. Karena nggak tahu ujungnya ini apa. Takut cepet-cepet lulus. Iya, betul. Tapi begitu dilihat, wah sekarang saya udah bisa begini.
Kalau nggak lulus jadi anak buah terus nih ya, gitu kan. Cepet lulus biar saya jadi bos. Gitu. Ada motivasi, ada dorongan. Motivasi. Jadi kita harus Iya. membuat insentif suasana supaya anak-anak pengen cepet lulus, Iya, bukan pengen lama-lama di kampus. iya. Begitu. Kalau beasiswa gimana? Apakah ada beasiswa juga? Banyak sekali beasiswa. Oh iya. Apalagi kita memberikan beasiswa khusus untuk mereka yang bergerak di bidang pendidikan seperti guru-guru itu dapat beasiswa dari kami. Oke. Iya. Jadi guru belajar lagi dapat beasiswa. Guru maupun anak dari guru. Oh, Iya, wow. begitu. Jadi itu khusus kami berikan untuk guru dan Iya, anak-anak iya. dari guru. Ya, juga untuk khalayak yang ramai itu kita berikan banyak beasiswa gitu. Oke. Salah satu bentuk kontribusi Salah ya. bentuk kontribusi seperti itu ya, karena kita paham ya, namanya pendidikan berkualitas kan pasti butuh biaya dan tidak semua orang bisa ke situ. Iya, Itu kan masalah akses pendidikan di Indonesia. Jadi kita coba membantu. Itu bagian dari Sumarekon. iya. Ini juga giving back to society lah. Betul, betul. Banyak Begitu, banget nih. banyak. Seru banget nih. Abis ini kalau udah nggak PPKM lagi pasti bisa Langsung mampir ya. jalan, iya, pokoknya gitu. Iya, iya, iya. Banyak yang nggak tahu juga rektornya Pradita YouTuber juga, cuman nggak sebanyak Mary. Oh iya. Seru banget sih. Rektornya Ada. YouTuber. YouTuber. Oh, Tapi wow, YouTube asik saya banget. khusus untuk guru dan dosen. Oke. Ya, karena selama pandemi ini kan mereka galau, Iya, iya, iya. nggak tahu harus ngapain. Jadi saya mengajarkan khusus caranya ngajar yang menarik Iya. tanpa ketemu siswa. Oke. Itu mulai pertama kali tuh 16 Maret 2020 semua pulang, nggak boleh ke sekolah. Oh, hafal. Nah, Iya. YouTube saya pertama 20 Maret hari Jumatnya Langsung. Jadi sekarang saya sehari itu ya 3-4 kali ngajarin guru-guru dari sekolah manapun di. Lumayan saya udah ngajar 300.000 guru selama pandemi. Wow. Lewat YouTube. YouTube begitu, ya. Luar biasa ini. Iya. Berarti rektor juga, ya kan? Gelarnya banyak. Menyibukkan diri. Penulis juga, bukunya juga udah banyak banget. Lumayan. Iya kan? lumayan. YouTuber juga sekarang. YouTuber juga. Iya. Pertanyaan terakhir, Prof. Iya. Dari tadi saya banyak nanya ya. Nanya terakhir berapa kali juga boleh. Pertanyaan terakhir kan, dari tadi kan kita kilas balik nih, mau ngomongin tentang mahasiswa gitu. Sekarang juga masih mahasiswa sih sebenarnya. Tapi nih kalau misalnya Prof Eko bisa kembali ke masa lalu, waktu remaja dulu, kira-kira apa yang ingin disampaikan ke Prof Eko yang masih remaja? What will you say to yourself last time? Saya tuh sering sekali berpikir seperti itu ya. Tapi saya pikirnya sederhana aja saya kok mensyukuri sekali apa yang saya dapat sekarang dengan perjalanan hidup saya. Jadi kalau suruh mulai lagi jadi apa atau ngomong dengan diri saya di masa lalu gitu, saya bilang ya sama aja kayak sekarang. Just do don't worry, be happy gitu kan. Kerjakan saja yang Anda sukai, nanti akan jalan sendiri. Saya selalu punya begini, Mbak Mary, Dek Mary. Boleh gitu, bebas. Saya tuh selalu punya keinginan gitu ya. Iya. Terus saya berpikir jalannya kayak gini. Keinginannya tercapai, tetapi ternyata jalannya beda. Itu selalu kehidupan saya seperti itu. Saya pengen ini, coba jalan ini gagal, tapi lewatnya selalu dari kasih jalan yang lain begitu. Jadi kalau saya suruh ngomong sama diri saya sendiri, oke, just do what you want to do, sama seperti sekarang, jalanin aja, begitu. Tapi saya ngeliat ternyata yang powerful tuh satu, Apa? doa orang tua. Kadang-kadang we don't know kok bisa berhasil, kok apa. Kita pikirin juga nggak masuk akal karena kita suka lupa ada variabel yang mungkin kita nggak pikirin. Doa orang tua sama perhatian guru kita dulu. Makanya saya bilang sama anak sekarang, jangan berantem sama guru ya, jangan berantem sama papa mama ya. Mereka punya variabel yang tidak akan pernah bisa digantikan orang lain gitu. Dan itu yang saya rasakan ketika kali saya bilang kok bisa ya, saya nggak ngapa-ngapain, saya begini dan lain sebagainya. Saya bilang pasti ada sesuatu. Dan kalau saya lihat-lihat itu dari orang tua. So itulah kalau saya balik lagi ke saya akan bilang terima kasih ke orang tua saya pasti. Iya. Ya, dalam segala hal begitu ya. Itu yang saya lihat yang bedanya seperti itu. Tidak melupakan jasa orang yang Tidak sudah melupakan ya. membentuk Jadi I will kita do ya. exactly the same kalau saya balik lagi ke zaman dulu. Gitu. Saya kan katanya kalau ngantri tiket ya. Iya. Kalau ngantri tiket itu jangan lihat kalau ngantri tiket itu jangan lihat ke depan. Karena masih panjang antriannya. Iya. Lihatlah ke belakang. 3 jam yang lalu saya di sana.
Jadi selalu mensyukuri hidup. Mensyukuri apa yang Intinya kita seperti miliki. itu. Iya, and never regret. And never regret. Apapun yang telah terjadi, walaupun itu sebuah kesedihan atau Iya. apapun, saya nggak pernah regret. Hmm. Karena tanpa adanya itu yang nggak bisa terjadi yang setelahnya itu. Iya. Begitu Mbak Mary. Thank you Prof Eko, dan hari ini saya sangat bersyukur bisa Terima ketemu sama langsung juga. sama Prof Eko, kita ngobrol-ngobrol, Iya. nostalgia Nostalgia. juga. Dan hari saya Mungkin bilang, kita pernah ketemu dulu cuman nggak tahu ya oh bahwa kita iya kenal. pasti, karena Iya, hidup kita somewhere. banyak bersinggungan sebenarnya Iya, ya. betul. Iya, tapi thank you sekali lagi Terima Prof Eko yang sudah kasih. berbagi ilmu, berbagi Terima kasih. cerita. Sukses terus. Sama-sama, Ya. salam buat istri. Saya sampaikan. Salam dan semangat juga nih untuk bentar lagi menyelesaikan, nggak tahu nih berarti S berapa tuh? Berarti S berapa yang keberapa tuh Prof? S3 yang keempat. S3 yang keempat. Iya. Oke. Nah, habis itu mau istirahat dulu. Yes. Ngambil S1 lagi mungkin. Yang bingung benar. kan? Ya siapa tahu kan. Kan Iya. ada universitas terbuka sekarang. Oh Bisa iya. belajar. Apalagi ini kan sekarang semua serba online nih. Betul. Saya lagi mikir pengen belajar-belajar yang aneh-aneh. Never stop learning. ya. Never stop learning. Mendisrupsi diri sendiri. Mendiskusi diri sendiri. Biar gak pikun. Katanya gitu. Oke, ya dan buat kalian semua yang dari tadi penasaran, saya juga penasaran sih sebenarnya pengen Ya. tahu Pradita University itu seperti apa, detailnya seperti apa. Iya. Bisa langsung aja ke websitenya Ya. pradita.ac.id. Di website itu kelihatan semuanya. Hmm. Apa kampus kita ada di mana, suasana di dalam. Ya silakan nanti kalau Bapak Ibu lagi lewat Gading Serpong stop by. Hmm. Tanya aja Pak Rektor mana gitu. Ya, kita mah santai di sana gitu. Iya. Pasti ntar ketemu di sana saya cariin Siap. Pak Rektor. Siap. Ya, thank you sekali lagi. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat ya, tetap semangat dan pokoknya berapapun usia Anda teruslah belajar. Oh iya. Ya, Kayak never saya stop nih learning. banyak bilang kan yang ada milenial sama kolonial. Hah? Kalau saya itu senior milenial. Ya. Setuju. Kita nggak beda jauh Nggak, sebenarnya. nggak. Saya juga senior milenial. Iya. Ada pepatah begini saya Apa? bilang. Anak muda boleh lebih pintar dari kita, Mhm. tapi kita lebih bijaksana dari mereka. Cakep. Kenapa coba? Kenapa? Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Itu. Iya, karena bijaksana itu nggak bisa dipercepat Nggak bisa, ya. nggak Itu bisa justru. berdasarkan pengalaman. Harus lewat muda dulu, tua lah baru bijaksana. Nah itu yang nggak bisa disalip sama mereka. Iya. Kalau pinter-pinteran kita bisa kalah, karena Betul. mereka lebih cepat. Betul. Tapi umur bijaksana. dari Bijaksana. kita. Ngeles Oke, lah pokoknya ngeles. ngeles lah. Tapi thank you sekali lagi Terima Prof kasih, Eko. Mbak Mary, Ya, makasih. sama-sama. Dan sukses Ya. terus apapun yang terjadi. Fight till the end and never give up. Bye. Ya, rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.